Para sahabat Nadi yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Edukasi Rohani edisi minggu pertama di bulan November tahun 2021. Tema yang kita dalami bersama pada kesempatan ini adalah Kaul Biarawan-Biarawati menurut hukum gereja. Kiranya kita setiap saat berjumpa, khususnya yang di sekitar kota, dengan para suster, dengan para frater atau pastor yang disebut sebagai biarawan atau biarawati. Ya, tentu yang laki-laki disebut biarawan dan yang perempuan disebut biarawati. Mereka mengucapkan kaul. Nah, pertanyaannya, apa itu kaul? Kaul dalam Kanon 1191 paragraf pertama dijelaskan seperti ini. Kaul adalah janji. Jadi bukan sekedar niat atau keinginan, tapi janji yang dipertimbangkan dan bebas. Artinya dibuat dengan bebas, mengenai sesuatu yang lebih baik dan terjangkau yang dibuat kepada Allah karena alasan keutamaan religi harus dipenuhi. Dengan kata lain, orang yang mengucapkan janji ini harus memenuhi apa yang diucapkan melalui perbuatan. Kemudian ada berapa jenis kaul? Menurut Kanon 1192 paragraf 1, ada 2 jenis kaul yang ditetapkan oleh gereja. Pertama, disebut kaul publik. Jika kaul itu diterima oleh superior yang sah atas nama gereja. Kemudian kaul yang kedua adalah kaul privat atau disebut privatum. Jika kaul itu tidak diterima oleh superior atas nama gereja. Jadi letak publik atau privatnya itu tergantung dari superior atau pejabat gereja yang berwenang yang menerimanya. Dan kalau itu diterima atas nama gereja, itu berarti kaul publik. Kemudian kita bertanya, kapan kaul itu diucapkan? Para biarawan-biarawati mengucapkan profesi religius. Apa itu profesi religius? Kanon 654 memberikan penjelasan. Profesi religius merupakan pengucapan kaul publik oleh anggota suatu tarekat, ini oleh biarawan-biarawati, untuk memenuhi 3 nasihat Injili, yakni kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Maka konsekuensinya, para biarawan-biarawati mesti menghidupi kemurnian ini dengan hidup bertarak sempurna, tidak hidup dalam perkawinan. Kemudian mereka taat kepada pimpinan yang legitim, yang sah, dan mereka hidup menghayati kemiskinan sesuai dengan ketentuan konstitusi mereka. Dan kaul tersebut dibaktikan kepada Allah lewat pelayanan gereja. Artinya, seorang biarawan-biarawati mengucapkan kaul untuk mempersembahkan hidupnya melalui pelayanan kepada gereja demi pembaktian kepada Allah. Dengan kata lain, ia melaksanakan tugas-tugas gerejawi sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Selain itu, profesi religius menjadi menjadi sarana secara yuridis bahwa biarawan-biarawati itu digabungkan dalam tarikatnya, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban menurut ketentuan hukum atau konstitusi yang mengatur hidup tarikatnya. Kemudian kita juga dapat melihat ada 2 jenis profesi yang diucapkan oleh biarawan-biarawati. Yang pertama adalah profesi sementara. Profesi sementara diucapkan untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, menurut ketentuan konstitusi tarekat. Tetapi tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 6 tahun. Itu diatur dalam Kanon 655. Meskipun jangka waktu profesi sementara dapat diperpanjang oleh superior berwenang, tetapi
tidak melebihi waktu 9 tahun. Artinya, kalau seorang biaran atau biarawati masih ragu-ragu apakah mengucapkan kaul kekal pada tahun ke-6, dia dapat mengajukan permohonan supaya kaul sementaranya, ini profesi sementara ini diperpanjang oleh sang superior yang berwenang, tetapi tidak melebihi 9 tahun jangka untuk profesi sementara. Lalu apa syaratnya supaya sah profesi sementara ini? Pertama, seseorang berumur genap 18 tahun. Kedua, telah menjalani novisiat secara sah. Ketiga, diterima dengan bebas oleh superior yang berwenang dengan penilaian anggota dewannya. Empat, diungkapkan dan diikrarkan tanpa paksaan, tanpa ketakutan berat atau tipu muslihat. Dan yang keenam, diterima oleh superior yang legitim. Hal ini diatur dalam Kanon 656. Kemudian, setelah masa jangka waktu profesi sementara ini selesai, seorang biarawan atau biarawati mesti mengucapkan profesi kekal. Nah, profesi kekal ini diucapkan untuk seumur hidup. Syaratnya demi sahnya profesi kekal ini adalah, pertama, yang bersangkutan berusia genap 21 tahun. Dan yang kedua, didahului profesi sementara sekurang-kurangnya 3 tahun. Para sahabat yang terberkati, para sahabat nadi yang senantiasa mengasah baik kemampuan intelektual dan juga kerinduan untuk menyelami harta rohani gereja, demikian yang dapat saya bagikan terkait kaul biaran biarawati menurut hukum gereja. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam nadi. Thank you. Terima kasih.